Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Diawali dengan bismillah, menyambut bulan yang penuh dengan berkah. Mari selalu kita tingkatkan iman dan takwa, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah. Semoga kita semua menjalankan ibadah puasa di Ramadan kali ini juga semakin istiqomah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Mugi Zainal kembali hadir kita bersama di Jelang Iftar kali ini pemirsa. Semoga di Ramadan kali ini kita semuanya sehat ya, dan semangat selalu menyambut bulan yang penuh berkah. Ya, pemirsa Jelang Iftar dimanapun berada, kita kali ini ada membahas tema yang insya Allah bermanfaat juga. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah pedoman, petunjuk hidup bagi semua umat manusia. Dan mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah apabila kita selalu berpegang pada Al-Quran, Ahlul Quran juga kita akan raih. Amin ya Allah beralamin. Nah, tepat sekali pemirsa, kita akan membahas nih ya mengenai keistimewaan Al-Quran dan eksistensinya dalam kehidupan. Dan Masya Allah saya berada di kampus PTIQ ya, kampus Al-Quran pertama nih di dunia, dan kita juga merasa terharu dan bangga berada di sini. Dan saya sudah bersama dua narasumber kita yang akan membahas tema ini ya, dan kita sapa langsung beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Prof. Dr. M. Darwis Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Prof? Alhamdulillah, senang sekali bertemu. Sama-sama, Prof. Ini jadi kalau ke kampus kayaknya semangat. Alhamdulillah terus ya. Ya, Prof, sekarang ini kan beliau Direktur Pasca Sarjana ya di Universitas PTIQ Jakarta. Nah, selain itu kegiatannya apa lagi nih, Prof? Ya, membimbing masyarakat, menyampaikan hal-hal kebaikan dalam rangka kita meraih kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Masya Allah, berkah selalu ya. Ya, makasih ya Prof. Dan juga Masya Allah ya, di samping beliau juga sudah hadir bersama kita Asosiat Prof. Dr. Ahmad Zain Sarnoto, MPDI. Ya, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, sehat. Sehat juga? Sehat, alhamdulillah. Dosen jalan terus. Selain dosen apa lagi nih, Pak Zain? Jadi merbot masjid. Merbot masjid juga, Masya Allah. Saya merbot masjid di Al-Azhar, Cakapermai. Al-Azhar ya? Iya. Di mana Al-Azhar mana di Bekasi. Nih? Bekasi, ya. Kemudian Beliau juga aktif ada ya? kegiatan-kegiatan lain di masyarakat yang kemudian aktif di Lembaga Kajian Islam dan Psikologi. Masya Allah, semangat puasa kita hari ini. Apalagi kita akan membahas tema yang Masya Allah hari ini, keistimewaan Al-Quran dan eksistensinya dalam kehidupan. Ya, ya kita nyantai nih ya, Prof. Prof. Darwis ya. Nih, pasti pengen tahu nih, kita semua pengen tahu banget gitu, keistimewaan Al-Quran, Prof. Ya, silakan, Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara mengenai keistimewaan Al-Quran, tentu banyak sekali. Betul. Beberapa di antaranya bisa kita bahas di sini. Yang pertama itu bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena dia firman Allah dari yang maha absolut, maka firmannya pun juga dianggap suci. Itu sebabnya kita harus memperlakukan Al-Quran itu dengan baik, karena dia merupakan firman dari yang maha kuasa. Yang kedua, Al-Quran itu kalau dibaca itu semua ayat-ayatnya itu per hurufnya itu akan mendapat pahala. Masya Allah, satu huruf aja dapat satu huruf saja ya? Di dalam sebuah riwayat dikatakan mangqara harfan min kitabillah dan seterusnya ya. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran itu dia akan mendapat satu hasanah itu dikali 10. Kata Rasul, wala aqulu alif lam mim harfun, dan saya mengatakan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi ada 3. Jadi 3 kali 10. Jadi kalau orang membaca Bismillahirrahmanirrahim saja, itu 19 huruf kali 10. Belum kalau di bulan Ramadan seperti ini, itu dikali 70 dan seterusnya. Tapi pesannya Mbak Mugi, jangan sampai pada saat membaca Al-Quran, sibuk menghitung sudah berapa huruf yang saya baca. Allah yang maha tahu. Biar Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu jumlahnya. Iya. Jadi kita baca saja sebanyak-banyak. Jadi jangan ngitung ya per huruf. Sibuk hitung. Iya, jadi harus kita baca, terutama di bulan Ramadan ini kita niatkan untuk kita khatamkan. Mungkin ada yang bisa sekali, 2 kali dan seterusnya. Karena itu merupakan keistimewaan Al-Quran. Setiap hurufnya akan mendapat pahala dari Allah.
Masya Allah. Ada lagi Mbak Mugi, Ya. Al-Quran itu bisa menjadi apa namanya di akhirat nanti itu dia menjadi syafaat itu istilahnya. Al-Quran itu menjadi syafaat Ya. yang akan menolong si pembacanya. Jadi Al-Quran itu akan menjadi bagi siapa saja yang membacanya nanti di akhirat dia akan menjadi penolong. Jadi kalau misalnya kita tahu di alam kubur itu gelap, maka orang yang sering membaca Al-Quran dia akan menjadi terang benderang ya kuburnya. Iya, dan dia akan diselamatkan nanti di yaumil qiyamah itu ketika kita memang terbiasa membaca Al-Quran. Masya Allah. Jadi apalagi di bulan Ramadan ini, jadi kita harus benar-benar ini ya, membaca Al-Quran tuh wajib bila perlu. Mumpung masih hidup, Betul. masih ada waktu kita Masih ada ketemu waktu. Ramadan. Iya Luar biasa. benar sekali. Iya. Iya. Ya, bagaimana mau ditambahin lagi nih ya Pak Ustadz Zain, silakan. Ya, tadi sudah sebutkan bahwa Al-Quran itu memang memberikan hikmah luar biasa ya. Ya. Maka tadi ada hadisnya kan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Baca Quran karena di hari kiamat akan datang memberikan syafaat pada siapa yang membacanya. Iya. Bukannya mendengar loh. Iya, Artinya di situ membaca memang gitu kan. Jadi kalau Ramadan Iya. misalnya mendengar saja itu hanya dapat pahala. Tapi kalau Mendengar nanti aja malah dapat gitu, apalagi yang baca bersyafaat gitu. itu bagi yang membaca. Iya. Maka Ramadan ini menjadi bulan Quran ya harus interaksi lebih dari bulan yang lain, karena Quran itu tidak di samping sebagai mukjizat tadi yang luar biasa, dia juga sebagai pedoman hukum pertama yang ada di kehidupan kita, yang harus menjadi patokan dan barometer dalam mengarungi kehidupan. Jadi Ramadan momentum memang untuk mengevaluasi kembali bahwa Quran itu memiliki keistimewaan yang luar biasa, yang itu bisa kita rasakan sebagai orang Islam. Dia menjadi ruhnya kehidupan kita, karena Quran sebagai hutan juga dalam petunjuk yang bisa menerangi arah hidup kita. Insya Allah. Jadi yang rajin baca Al-Quran apalagi bulan Ramadan seperti ini bercahaya. Betul. Jadi sayang kalau kita tidak menyempatkan waktu yang dengan maksimal ya. Betul. Baik, kita jeda dulu ya Prof dan juga Ustadz. Dan pemirsa semuanya jangan kemana-mana ya. Kami kembali lagi tentunya setelah yang satu ini. Ya, Prof Darwis dan juga Ustaz Zain, kita lanjut lagi nih ya membahas tentang keistimewaan dan eksistensi Al-Quran dalam kehidupan. Tadi kita udah ngebahas tentang keistimewaan, dan ini juga nih Prof yang mau ditanya nih, fungsi Al-Quran nih dalam kehidupan kita. Oh iya, jadi fungsi utama Al-Quran itu sesungguhnya adalah sebagai pedoman hidup, petunjuk bagi manusia. Ya. Siapa yang berpegang teguh kepada petunjuk itu, maka dia tidak akan tersesat jalannya. Begitu pesannya Nabi itu. Kalau diilustrasikan, kalau Mbak Mugi misalnya beli alat elektronik, Ya. itu selalu disertakan ada buku manual book. Mentor nih. Ya. Selama orang memperhatikan apa yang tertera di manual book itu, buku manual itu, di situ ada larangan, di situ ada bagaimana cara mengoperasikan alat-alat elektronik itu, kemudian ada yang harus dilakukan seperti apa, yang harus tidak dilakukan seperti apa, maka itu alat elektronik itu akan awet. Dan yang paling tahu tentang alat elektronik itu adalah produsennya. Ya, Sama betul. halnya dengan Al-Quran. Manusia diciptakan Allah di muka bumi ini, itu disertakan manual book, buku panduan dalam kehidupan. Selama kita berpedoman dengan Al-Quran itu, yang ada larangan, ada perintah, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan, maka jalan kita akan benar. Nggak nyasar. Nggak gitu. nyasar kemana-mana. Iya. Karena yang paling tahu tentang manusia itu adalah penciptanya, Betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi harus dijadikan sebagai panduan bagi kehidupan kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, seluruhnya sudah komplit komplit ada di dalam dalam. Al-Quran. Jadi jangan sampai nggak dibuka, rugi banget. Betul. Ya, Prof. Jangan buku-buku komik apa ya, tapi Quran Ya, tidak benar. gitu ya. Sayang. Karena kalau seperti tadi ada buku manual ini tidak pernah dibuka, maka khawatir nanti itu salah, ada sesuatu yang kita lakukan tidak pas dengan itu. Maka
kita harus pahami itu isinya. Insya Allah. Nah, ini mumpung Ramadan nih pemirsa, jadi jangan sampai ya nggak buka Al-Quran. Dan buka Al-Quran juga ya Ustaz Zain, juga harus paham maknanya. Ya. Betul. Gimana nih Ustaz Zain? Jadi tadi kalau lihat fungsi kan Al-Quran memberikan informasi di Al-Quran sendiri ya. Iya, Misalnya di iya. surat Yunus ya, surat ke-10 ayat 57, ada 4 fungsi di situ. Iya. Pertama Apa saja sebagai nih? mau'izah, pelajaran penting. Iya. Maka tadi yang Prof. Sari sampaikan betul, memang banyak pelajaran penting yang ada di situ dalam kehidupan. Yang kedua menarik nih, sebagai syifa lima fi sudur, Masya Allah. penawar, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Nah ini kan kaitan dengan psikologis ya. Iya, iya. Kedua, yang ketiga sebagai hudan, jadi sebagai prodaris, yang ketiga sebagai rahmah. Nah tadi yang pernah kita bahas bahwa rahmah itu kaitan nanti di akhirat itu dapat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran. Maka karena fungsi Quran itu tadi minimal ada 4 tadi menambahkan dari hudan itu, maka dia bisa sebagai mau'izah, pelajaran Iya. penting yang bisa kita ambil dari masa lalu. Nah, terlebih tadi kaitan Ramadan ini kan kenapa harus banyak baca Quran, karena fungsi Quran yang kedua sebagai syifa lima fi sudur, penawar, pencegah, obat yang ada dalam hati. Nah, kalau kita lihat fenomena hari ini kan penyakit-penyakit psikologis sangat banyak nih. Betul banget. Jadi ketakutan, kecemasan, stres dan sebagainya kan yang fenomena yang masyarakat umum sudah sama kita tahu lah bahwa penyakit ini semakin banyak menghinggapi tidak hanya orang atasan tapi juga bawah gitu ya. Dulu mungkin stres itu hanya untuk orang kaya saja gitu Sekarang Bro ya. semua nih. Sekarang semuanya. Iya. Nah, Quran ternyata berfungsi sebagai itu loh, sebagai syifa lima fi sudur. Iya, iya. Penawar, pencegah, penyembuh penyakit yang ada dalam dada. Tenang, nyaman gitu. Ya, Dan ini Ustaz, ya. kaitannya dengan tadi ada ayat lain kaitannya dengan Iya. cobaan manusia. Nanti Allah akan coba kita dengan emosi, rasa takut. betul. Nah, itu kan kaitannya dengan psikologis ya. Iya, iya. Maka Ramadan menjadi momentum tadi untuk membuka kembali tadi buku panduan kehidupan gitu ya. Agar tahu tuh, oh nanti kalau saya lagi ngalami stres, lagi ngalami ketakutan, apa harus lakukan, karena fungsi Quran sebagai sifa lima fi sudur. Lengkap banget semua Lengkap. dalam Quran semuanya. Ya, asal kita rajin buka, insya Allah kita akan ketemu solusinya ya. Betul, ya, betul. Ustadz ya. Ya. Ya, untuk Prof. Darwis lagi nih, Prof. Prof, Al-Quran ini kan adalah mukjizat yang besar Ya. bagi Rasulullah ya. Nah ini bagaimana kita menanggapi hal ini nih, Prof? Jadi Al-Quran sebagai mukjizat itu memang disebut bahwa mukjizat sepanjang zaman. Iya. Berbeda dengan mukjizat para nabi-nabi terdahulu yang istilahnya kondisional. Tapi kalau Al-Quran itu dia berlaku sepanjang waktu, kapanpun, dimanapun itu tetap berlaku. Dia tidak memerlukan addendum, tidak memerlukan tambahan, perbaikan, karena itu sudah disetting oleh Allah sebagai buku panduan tadi, buku manual untuk seluruh manusia dimanapun berada, seluruh tempat dimanapun itu semua bisa menggunakan Quran itu. Dan tidak ada yang bisa menandingi. Itu dalam waktu hanya kurang lebih 23 tahun dia sudah lengkap dan ditantang oleh Al-Quran. Siapa yang mau mencoba silakan. Ada nggak yang mampu mendatangkan atau membuat satu surah dalam Quran? Dan itu sejak dahulu kala sampai saat ini tidak ada yang mampu melakukan itu. Belum lagi Mbak Mugi nanti kalau lihat isinya itu luar biasa. Saya beri contoh saja. Misalnya kata al-yaum itu artinya hari. Kata al-yaum dalam Al-Quran itu berjumlah 365 kali. Sama persis dengan 1 tahun 1 itu. tahun kita. Iya. Terus Iya. al-yaum hari yang berarti dual itu tasniyah istilahnya, dan jamak itu diulang sampai 30 kali. Itu adalah hari dalam 1 bulan. 1 bulan. Ada lagi contoh, misalnya perbandingan antara bumi dengan daratan dengan lautan. Daratan itu di dalam Al-Quran itu disebut 13 kali. Iya. Ya. Kemudian laut itu disebut oleh Al-Quran itu 32 kali. Kalau dipresentasikan, itu presentasinya 31% laut, kemudian ini 29% daratan kalau di persentase. Dan itu persis bahwa jumlah perbandingan antara laut dengan darat itu persis itu sekitar 70-71%, yang daratan itu sekitar 29-30%. Dan itu Al-Quran yang Masya menceritakan Allah. begitu itu. Semakin Iya. digali itu semakin muncul mukjizat-mukjizatnya itu. Itu luar biasa banget ya, Prof ya.
Ini bukan kebetulan ya. Bukan kebetulan, ya, nggak tapi nggak mungkin gitu kan. Apalagi Iya. ini udah diprediksi belum dan sesudah gitu Betul. kan. Pengetahuan manusia Betul pada banget. saat Al-Quran turun itu Iya, luar biasa banget. masih sangat kecil. Belakangan baru diketahui, oh ternyata Al-Quran sudah menceritakan hal seperti ini yang Betul. di zaman itu orang belum tahu. Iya. Ya. Berarti cerita itu kekal sepanjang masa itu, Masya Allah. Ya, bagaimana menanggapi hal ini nih, Ustaz Ya, Zain? Silakan. Al-Quran itu disebutkan di surat Yusuf ayat ketiga ya. Ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan cerita terbaik pada Al-Quran tadi yang Prof sampaikan. Betul, memang Al-Quran berisi cerita masa lalu yang itu Ya. sangat akurat. Akurasi dari sisi ilmu pengetahuan, sepanjang zaman tidak mungkin bisa bertahan dengan pengetahuan. Itulah kenapa Al-Quran menjadi solusi terbaik karena dia sebagai hudan, sebagai petunjuk tadi, sebagai mau'izah yang akan bisa memberikan arah kehidupan dalam kehidupan ini. Masya Allah. Kalau udah membicarakan mengenai keistimewaan Al-Quran, eksistensi dalam kehidupan, sepertinya tuh tenang gitu. Dan membuat kita tuh rasanya, wah ini memang tepat banget saya mencari solusi ada di dalam Al-Quran. Baik, kita jeda dulu ya Prof dan juga Ustadz dan juga pemirsa di rumah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami jelang iftar. Kami kembali tentunya setelah yang satu ini. Ya, Prof Daris dan juga Ustadz Zaini, kita lanjut lagi nih ya, Ya. pembahasan kita yang tadi Masya Allah mengenai keistimewaan Al-Quran dan eksistensi dalam kehidupan. Kalau kita berbicara tentang keistimewaan Al-Quran itu Masya Allah banget. Nah lalu udah jelas nih bahwa dalam Al-Quran ini lengkap sekali sebagai paduan hidup kita dan juga begitu istimewanya. Nah bagaimana nih Prof responnya kita sebagai manusia nih terhadap Al-Quran itu sendiri? Iya. Ya, silakan. Prof. Baik, jadi ini Al-Quran sudah kita tahu istimewa, ini dari Allah. Nah, ada di dalam surah Fatir itu, ayat 32, itu disebutkan ada 3 grade manusia itu dalam merespon kitab sucinya. Ya. Yang pertama disebutkan di sana ada yang disebut zalimul linafsi, mereka yang menganiaya dirinya sendiri. Dia tadi tidak memanfaatkan Quran itu, ada larangan, ada perintah, dicuekin saja. Misalnya nih bulan Ramadan, dia tuh dengar tuh orang sahur, enggak Tidur lagi. tidur aja. Nggak terpanggil ya. Dia lihat orang di kantor semua Iya. orang puasa, dia tetap seenaknya makan. Ini Iya. zalimul nafsi, dia menganiaya dirinya sendiri. Itu artinya dia meresponnya itu tidak dapat manfaat. Iya. Ada yang muqtasid. Nah, ini yang kedua ini muqtasid, tengah-tengah. Dia tetap dia melaksanakan apa yang ada di situ, tetapi bukan yang terbaik. Bukan yang terbaik. Misalnya tadi puasa, dia Yeah. puasa, tapi sepanjang puasa itu dia gunakan untuk main karambol, main remi. Dia tetap puasa, Yeah, tapi yeah. bukan yang terbaik. Iya. Nah, ada yang grade ketiga ini yang paling bagus itu, atau kelompok ketiga Iya. yang disebut sabiqun bil khairat biidnillah. Mereka yang berpacu dengan waktu dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi di bulan puasa, di bulan Ramadan ini dia puasanya bagus, tarawihnya bagus, dia memberikan iftar, dia sunnah-sunnahnya bagus, baca Qur'annya tadi, tilawahnya, tadarusnya bagus. Pokoknya yang terbaik. Nah, ini yang disebut oleh ayat itu, dzalika huwal fadlul kabir. Yang kelompok ketiga ini, yang tadi sabiqun bil khairat itu berpacu dengan waktu dalam melakukan kebaikan, yang akan mendapatkan kemuliaan luar biasa dari Allah. Nah, jadi nanti dicermati itu surat Fatir ayat 32. 32 ya. Jadi rugi banget kalau kita sebagai manusia ya Iya. meninggalkan Al-Quran. Betul. Terutama di bulan Ramadan yang benar-benar banyak limpah rahmat saat ini ya. Nah pemirsa, kita minta juga nih pendapat dari Ustadz Zaini mengenai hal ini ya. Ya Silakan, baik, Ustadz Zaini. tadi menambahkan Prof tadi ada 3 tadi ya. Ada yang zolim, ada yang muktasid, ada yang lebih baik dalam kebaikan. Nah kalau dalam pandangan tadi, Quran kan berfungsi sebagai sifat ya, Betul. sebagai penawar. Maka bagaimana Quran bisa menjadi sifat? Maka tadi kalau orang yang tidak responnya pada Quran hanya tadi kategori zolim nafsi ya, Iya. tidak peduli, abai dan sebagainya, maka itu tidak bisa berdampak kepada kesembuhan kejiwaannya. Maka dalam psikologi Islam itu ada istilah nafsul amarah,
nafsul lawamah dan nafsul mutmainnah. Bahwa orang yang berinteraksi dengan Quran dengan baik itu kategorinya nafsul mutmainnah. Ketika dia punya problem, itu mudah disembuhkan, atau setidaknya Quran berfungsi dalam kehidupannya itu menjadi sifat penawar bagi penyakit yang ada dalam kejiwaannya. Baik ketakutan, kecemasan, stres, depresi, dan sebagainya. Nah, itulah fungsi implementasi dengan Quran. Dari 3 respon tadi, semoga kita termasuk orang yang respon ketiga ya, Prof. Ya, respon yang terbaik. Yang terbaik itu, gitu ya. Ya, dalam psikologinya Ya. tadi kaitannya dengan karakter mutmainnah. Mutmainnah itu jiwa yang tenang, bukan jiwa yang tanpa masalah. Tapi jiwa yang punya masalah, kemudian Allah berikan solusinya melalui Quran yang berfungsi sebagai syifa, memberikan ketenangan, kemudahan, kemudian kedamaian, dan memberikan solusi dalam kehidupannya. Itu 3 domain tadi minimal, moga ini Ramadan momentum lagi-lagi momentum untuk berinteraksi dengan Quran lebih baik lagi, agar dulu mungkin kategori pertama naik, yang kedua, atau mungkin nanti naik yang ketiganya yang terbaik, yaitu sabqi bil khair bismillah, yang lebih mengedepankan kebaikan yang tadi, sehingga Quran berfungsi dalam kehidupannya sebagai sifat, sebagai penawar dan penyembuh dari penyakit yang dialami dalam kejiwaannya. Psikologisnya. Iya. Baik, kalau kita berbicara bahwa semua panutan hidup, panduan hidup, kalau kita rajin buka Al-Quran ada nih. Lalu, apakah Al-Quran ini juga berfungsi juga untuk mereka-mereka yang tidak hanya Muslim? Bagaimana nih menanggapi hal tersebut? Silakan, Bro. Ya, baik. Sesungguhnya kalau kita lihat redaksinya itu, hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu selain masalah-masalah ibadah, masalah ritual, dan ada masalah-masalah sosial, masalah kehidupan umat manusia. Toleransi juga ada. Betul. Jadi di situ saya beri contoh saja. Nah, di situ disebutkan bahwa jangan pernah mencaci maki simbol-simbol sakral yang dianggap suci sakral oleh agama lain. Ya. Jadi itu kan berfungsi. Dengan demikian mereka juga tidak boleh meremehkan, memaki-maki simbol-simbol sakral yang kita sucikan dalam Islam. Dengan demikian terjadi kehidupan harmoni di dalam kehidupan. Jadi semua bisa mengambil manfaat dari Al-Quran itu. Masya Allah. Terjadilah persatuan kita juga jalan. Betul. Kita tidak hanya bersama, hubungan, betul. Tidak hanya hubungan sama Allah, juga sama manusia ya, Prof. Ya, itu Masya Allah banget. Ya, untuk Prof. Darwis dan juga Ustadz Zaini ini waktu kita kan terbatas banget. Padahal tentunya kita pengen banget nih berbicara lebih panjang lagi dari sini. Nah, ini silahkan untuk Ustadz Zaini dulu nih, berikan apa sih pesan yang disampaikan kepada pemirsa jelang iftar ya. Silakan, Ustadz. Ya, baik. Karena ini momentum Ramadan, maka Al-Quran itu diturunkan dari Ramadan. Maka jadikan Quran sebagai teman setia dalam kehidupannya. Insya Allah nanti akan ada keistimewaan yang dapat petunjuk, dapat solusi dari masalah yang dihadapi, kemudian bisa menjadikan kita memiliki banyak hal yang keistimewaan yang di luar nalar manusia insya Allah akan dapatkan. Intinya, interaksi dengan Al-Quran diperbaiki di Ramadan ini agar Ramadan berfungsi dengan baik sebagai pelajaran, sebagai penyembuh dalam penyakit kejiwaannya, kemudian sebagai petunjuk dalam hidup, dan sebagai rahmat dalam kehidupannya. Amin, ya Allah alamin. Nah, untuk Prof. Darwis sendiri ya, Prof. Darwis silakan, Prof. Ya, saya meneruskan tadi bahwa memang kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kami mengajak diri saya dan para pemirsa untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana Nabi dan sahabat berinteraksi dengan Al-Quran? Setiap hari membaca, mempelajari, dan mengamalkan. Jadi seperti Bapak Ibu yang memegang HP, nggak pernah lepas tuh dari handphone gitu. Gimana caranya nih? Itu seperti itu mestinya Al-Quran itu kita bangun-bangun berinteraksi. udah buka HP, bukan buka Al-Quran. Gitu. Nah, itulah artinya kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran dapat menyelamatkan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Iya, betul banget. Jadi benar tadi yang Prof bilang bahwa bagaimana rasa cinta kita kalau nggak megang Al-Quran dalam sehari semenit gitu, rasanya ada hal yang kurang nih dalam hidup kita. Masya Allah. Ya, Prof Darwis dan juga Ustadz Zaini, ini Masya Allah, makasih banget ya dengan materinya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini juga menjadi ladang amal ibadah kita, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Amin. Amin ya Allah alamin. Dan juga pemirsa, yuk semangat kita jadikan Al-Quran jadi pegangan pedoman hidup kita,
untuk bisa menyelesaikan semua urusan kita sehingga sukses dunia akhirat bisa kita raih bersama. Ya, kita sama-sama tutup ya Ustaz dan juga Prof Darwis dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Mugi Zainal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.